Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan yang barokah. Salawat beserta salam semoga dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada nama saya Irsyad Nasrullah Himawan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang alat-alat atau media dalam pendidikan Islam. Sebelum kita mengetahui apa saja alat atau media dalam pendidikan Islam itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksudkan oleh alat atau media itu. Menurut Zakiyah Drajat, alat atau media dalam pendidikan Islam adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di luar maupun di dalam kelas, yang digunakan sebagai alat penghubung dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar. Sedangkan menurut Asnawir dan Basharuddin Usman, dalam bukunya yang berjudul Media Pendidikan, menjelaskan bahwa media merupakan suatu penyampaian pesan, perasaan dan kemauan audiens sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Dari beberapa perbedaan pengertian tentang media pendidikan di sini dapat dilihat ada kesamaan, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi secara efektif dan efisien yang dapat diterima dan selalu diingat oleh peserta didik. Jadi dapat dipahami bahwa media pendidikan adalah alat bantu atau sarana yang dijadikan perantara komunikasi untuk menyampaikan pesan berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan penggunaan alat atau media dalam pendidikan ini adalah: pertama, meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pelajaran, membuat peserta didik lebih siap belajar, menambah kontribusi peserta didik dalam memperoleh pengalaman belajar. 4. Mengikut sertakan banyak panca indera dalam proses pembelajaran, meminimalisir perbedaan persepsi antara guru dan peserta didik. Itulah tujuan-tujuan dari penggunaan alat atau media dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, kita dalam pendidikan Islam, penyampaian atau metode yang digunakan dalam penyampaian satu pengetahuan dapat menggunakan beberapa media. Pertama, media audio. Audio adalah media yang hanya dapat didengar berupa suara, berbagai alat penyampaian, baik suara manusia atau bukan manusia. Lalu ada media visual atau sesuatu yang dapat kita lihat. Dari media pendidikan visual ini ada terbagi dua. Ada yang tidak bisa diproyeksikan dan ada media yang dapat diproyeksikan. Misalnya media yang tidak dapat diproyeksikan adalah bahan bacaan atau bahan cetakan. Seperti Al-Quran dan Al-Hadis, lalu buku teks pelajaran agama baik untuk siswa atau guru. Seperti buku-buku yang dan lainnya gitu. Dan
Ada juga media realita berupa benda nyata. Tetap benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas ya, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Jadi misalnya kita itu mengajak peserta didik ke lapangan untuk melihat objek realita gitu. Terus ada model benda tiruan, wujud 3 dimensi, media grafis ya. Dan juga ada yang lainnya. Ada juga media visual yang berupa proyeksi seperti PowerPoint ya, seperti PowerPoint atau film, video dan yang lain-lain yang memberikan yang dapat menyampaikan pengajaran. Lalu ada media yang menggunakan teknologi. Ya, seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, banyak khususnya pada masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara online, yaitu daring menggunakan internet. Bisa menggunakan smartphone atau laptop atau PC dan yang lainnya. Ya begitu. Selain itu juga ya kita bisa melihat dari televisi gitu atau internet yang tadi gitu ya. Lalu ada media yang bukan teknologi atau yang bukan benda lebih tepatnya ya, seperti keteladanan. Itu bukan merupakan benda ya, tapi merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh pendidik yang harus dicontohkan kepada peserta didik. Nah, ini keteladanan ini sangat penting ya dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Karena pada umumnya manusia memerlukan figur identifikasi atau uswatun hasanah, atau bisa dibilang contoh yang baik yang dapat membimbing manusia ke arah kebenaran ya. Sebenarnya dalam pendidikan Islam untuk memenuhi keinginan tersebut itu Allah mengutus Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjadi teladan bagi manusia. Kemudian manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Rasul, untuk diantaranya ya memberikan teladan yang baik itu. Nah, ada juga Nah, menurut Al-Ghazali, seperti yang dikutip oleh Ramayulis, terdapat beberapa sifat penting yang harus dimiliki oleh pendidik yang diteladani. Pertama, amanah dan tekun bekerja, bersifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap murid, dapat memahami dan berlapang dada dalam ilmu serta orang-orang yang mengerjakannya, tidak rakus pada materi, berpengetahuan luas serta istiqomah dan memegang teguh pada prinsip. Ya. Nah, perintah dan larangan. Perintah adalah suatu keharusan untuk berbuat atau melakukan suatu. Banyaklah perintah dan larangan itu, seperti kita memerintah peserta didik agar selalu patuh dan taat kepada orang tuanya. Lalu larangannya yaitu kita jangan pernah melawan kepala orang tua, seperti itu ya. Atau media yang bukan teknologi selanjutnya adalah ganjaran dan hukuman. Ya, ketika peserta didik melakukan suatu kesalahan, ada baiknya ketika kita itu memberikan suatu hukuman yang mendidik juga. Ya. Seperti misalnya kalau dalam pendidikan Islam, jika kita melakukan suatu pelanggaran, peserta didik dapat memberikan kita ganjaran atau hukuman berupa misalnya hafalan surat atau hafalan nadom. Itu berguna dalam
pendidikan, khususnya dalam pendidikan Islam. Dalam manfaat dalam manfaat dalam ketika kita menggunakan media untuk pendidikan adalah, misalnya manfaatnya itu adalah bahan pelajaran yang lebih jelas maknanya, metode mengajarkan lebih bervariasi, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, lalu pengajar atau pendidik akan lebih menarik perhatian siswa ya, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas atau membaca, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan daya indera ya. Seperti itu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya masih menyadari bahwa dalam penyampaian saya masih agak kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Aku kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.